Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Entrepreneurship Incubator Class. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan praktek usaha yang akan teman-teman jalankan. Nah, apa saja aturan-aturan yang berlaku atau rules-nya? Langsung saja masuk kepada materinya. Ya. Jadi, saya akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana rules yang akan berlaku ketika teman-teman menjalankan praktek kewirausahaan ini. Ya, praktek ini akan berjalan kalau kita setelah UTS berarti kita masih punya sekitar 8 pertemuan. Ya, kita akan berjalan selama 8 pertemuan itu untuk prakteknya. Tapi mungkin nanti di beberapa pertemuan akan ada pertemuan online untuk bisa diskusi. Ya, kemudian nanti pada saat UAS, kita akan membahas mengenai apa yang sudah teman-teman dapatkan dari praktik usahanya teman-teman, dan evaluasi akan kita lakukan per minggu. Ya, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, penilaiannya kita nilai dari dua aspek. Yang pertama yaitu proses, yang kedua yaitu hasil. Ya, seberapa baik proses yang teman-teman jalankan, kemudian seberapa besar hasil yang teman-teman dapatkan. Ya, hasil berarti kaitannya dengan profit, gitu. Nah, proses sendiri berisi mengenai yang pertama, proses perencanaan ya, latar belakang pemilihan produk, target bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian proses pelaksanaan mengenai strategi sumber daya manusianya, produksinya, harganya, operasionalnya, strategi distribusi produk atau jasanya, kemudian strategi promosinya seperti apa, sampai dengan proses evaluasinya, realisasi terhadap target, profit terhadap modal. Oke, jadi kalau modalnya sekian, profitnya berapa nih? Marginnya berapa, kemudian total profitnya berapa, net profitnya berapa. Kemudian realisasi terhadap targetnya. Pada saat kita awal merencanakan sebuah bisnis itu pasti kita punya target bisnisnya berapa. Ya, berapa lama kita mau BEP, kita mau punya keuntungan berapa setiap bulannya gitu ya. Kemudian ternyata kita mendapatkan profit yang seberapa besar gitu ya. Itu merupakan kita akan melihat perbedaan antara realisasi di kondisi hasilnya dengan target yang di awal kita sudah tentukan. Nah, selain proses ada hasil. Nah, di hasil ini kita akan melihat dari satu poin yaitu dari profit atau keuntungan. Semakin besar keuntungan, maka semakin baik gitu ya. Karena namanya kewirausahaan itu pasti ujungnya adalah profit. Walaupun proses juga penting di dalamnya, tetapi ketika memang kita sudah bisa menjalankan proses dengan baik, maka profitnya juga akan baik gitu ya, akan meningkat. Tapi ini kita tidak hanya karena segmen usahanya ini beda-beda, jenis usahanya beda-beda, pasti profitnya pun beda-beda karena margin setiap produk itu rata-rata berbeda-beda gitu kan. Jadi kita akan melihat kenaikan profitnya atau kenaikan keuntungannya, bukan hanya dari sisi nominalnya, ya. Oke. Nah, akan dibuat kurang lebih dalam 6 minggu awal, kan kita ada 8 minggu, tapi nanti di UAS 2 minggu terakhir itu akan presentasi. Teman-teman akan diminta membuat presentasi atau kita akan presentasi secara Zoom ataupun nanti membuat video. Nah, teman-teman fokusnya benar-benar prakteknya itu dalam 6 minggu. 6 minggu ini akan tetap ada laporan per minggunya di jam perkuliahannya yang berisi laporannya nanti akan saya contohkan atau saya kirimkan contohnya. Isinya kurang lebih mengenai kegiatan yang dilakukan di minggu itu, kemudian laporan keuangan penjualannya di minggu itu, kemudian dokumentasinya seperti apa. Ya, nanti akan saya share juga untuk contoh laporan mingguannya seperti apa. Ya, ini dia kegiatan usaha mengenai dokumentasi, penjelasan kegiatan usaha, dilakukan di mana, kapan, dan bagaimana prosesnya. Apakah ada kendala, bagaimana menyelesaikannya, kendala tersebut. Karena dalam membuka suatu usaha, apalagi di awal perkenalan, itu pasti banyak kendala yang baru ditemukan saat kita sudah mulai melakukan usaha atau sudah mulai praktek usahanya. Tuh. Ya, kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan per minggunya, yaitu laporan laba rugi. Oke. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai aturan atau rules yang akan kita praktekkan dalam mata kuliah entrepreneurship untuk praktek usahanya sendiri. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar maupun di grup WhatsApp ya.
Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.